Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami LS, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 3, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video yang berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Pada video kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya paparkan. Yang pertama, unit kerja saya yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jalan Haji Abdul Malik Patana Endeng, Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun visinya yakni terciptanya pertanian yang tangguh dan berdaya saing untuk mewujudkan petani yang maju, mandiri, dan sejahtera. Misinya yaitu pertama, mengembangkan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berbasis kawasan. 2. Meningkatkan daya saing hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Ketiga, meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam pembangunan pertanian. Adapun bidang dalam Dinas TPHP yakni pertama, Dinas Tanaman Pangan, yang kedua, Sekretariat, yang ketiga, Sarana dan Prasarana Pertanian, yang keempat, Hortikultura, dan yang kelima, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas pokok pengawas bibit ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit benih. Adapun beberapa rincian kegiatan pengawasan bibit ternak, diantaranya menyusun rencana kerja tahun di bidang peternak di bidang pengawasan. Kedua, melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji suriat. Ketiga, melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan. Yang keempat, melakukan pengawasan penanganan semen. Layanan yang kami berikan diantaranya yang pertama, sosialisasi yang meliputi koordinasi dan sosialisasi mengenai teknologi peternakan, contohnya IB dan transfer embrio. Yang kedua, pembinaan, yakni pemberian pelatihan kepada inseminator agar meningkatkan produksi ternak. Yang ketiga, pemeriksaan, yakni pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Yang keempat, pengendalian, peredaran, dan penyediaan benih bibit. Adapun standar layanan yang harus dicapai meliputi prosedur, yaitu mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Yang kedua, pengetahuan didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan meliputi pengawasan dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pengembangan sistem dan metodologi pengawasan mutu bibit ternak. Adapun hal yang dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas saya lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama, cakap di dunia digital meliputi menggunakan perangkat keras digital, menggunakan mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar, menggunakan beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Terakhir, menggunakan beragam aplikasi dompet digital atau e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Yang kedua yang dapat dilakukan yaitu etika di dunia digital meliputi mematuhi peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan, dan yang lain-lain. Berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Terakhir,
berinteraksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, budaya di dunia digital. Yang pertama, memahami Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, berbahasa Indonesia. Membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan yang lain-lain. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, menerapkan perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Hal terakhir yang dapat dilakukan yakni aman bermedia digital. Di antaranya, pertama, penerapan fitur proteksi perangkat keras kata sandi, yakni fingerprint atau memproteksi identitas digital dengan menggunakan kata sandi. Kedua, mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam atau phishing. Yang ketiga, memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosial media. Yang keempat, perlindungan diri atas penipuan, yakni scam dalam transaksi digital, serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lupa. Gimana cara simpannya? Kayaknya